Kisah selalu ada hikmah. Masya Allah. Hikmahnya tadi, Masya Allah, masa lalunya seperti apapun, terbukti ketika mau jadi kebaikan, sekarang bisa aktif dalam kebaikan-kebaikan yang lain. Kita lanjutannya lagi ke Bang Ego ya. Jadi sekarang Mbak Nuraini, Kak Nuraini sudah ikut join ke timnya? Ya, jadi memang pada saat Nuraini ini selesai pengobatannya di rumah sakit, jadi saya putuskan untuk bawa dia Diajar. ke tempat saya, bareng juga dengan istri saya, dan saya putuskan juga agar dia untuk menjadi tim saya. Perannya apa tugasnya? Untuk saat ini peran dia sebagai di tim itu ya membantu pada saat kita evakuasi ODGJ, apa yang perlu kita bawa apa, ngantarin pasien ke rumah sakit, seperti itu kok. Masya Allah, Iya. Masya Allah, Alhamdulillah. Maka apa tadi katanya juga ada yang mau ditanyain, Iya, silakan. benar kalau kok, ada yang mau izin kok. diobrolin. Iya. Jadi memang saya di sosial medianya udah cukup lama juga kok. Iya. Alhamdulillah support, komen dari penonton saya terbilang kebanyakan itu positif kok. Alhamdulillah. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada satu dua yang kadang komennya kok kebaikan dipertontonkan. Sebenarnya di sosial media saya sudah pernah mendapatkan jawaban itu, tapi rasanya masih kurang gitu kok. Nah pas banget saya ingin nanya gimana menurut Koko, gimana menurut pandangan Islam ketika kebaikan kita itu kita perlihatkan. Dalam tanda kutip ya tujuannya untuk membantu ya. Seperti itu kok. Ya. Terbukti terinspirasinya Bang Ego juga kan gara-gara ada yang ngontenin kebaikan kan? Iya benar. Iya kan? Berarti udah ada contoh yang berhasil, ada orang kebaikannya dikontenin, terus akhirnya menjadi ditiru oleh orang-orang yang pengen berbuat kebaikan lainnya. Seperti misalkan tadi Ton Nafi akhirnya menginspirasi. Ya salah satunya ya walaupun banyak selain beliau, akhirnya jadi sekarang ikut terjun Bang Ego dan tim di kebaikan. Mbak Nuraini sudah menjadi saksinya, bahkan ikut menjadi dapat manfaatnya, bahkan ikut jadi kebaikan. Alhamdulillahnya Allah punya juri yang maha adil. Masya Allah. Kita punya juri yang maha adil, yaitu adalah Allah. Selagi niat kita benar-benar ikhlas lillahi ta'ala sih sebetulnya nggak apa-apa. Walaupun memang jaga niatnya ini yang harus benar-benar di 3 tempat ya. Sebelum melakukan, saat melakukan, dan setelah melakukan. Itu benar-benar dijaga. Selagi niatnya lillahi ta'ala, orang mau ngomen apa juga sebetulnya ya. Kalau kritik membangun silakan diterima, tapi kalau bentuknya julid doang mah alhamdulillah surga kita nggak di mulut mereka. Gimana cara menyikapi yang paling baiknya? Cara paling baiknya ketika ada yang komen, oh kebaikan dikontenin, niatnya apa tuh bla bla bla. Maka cara kita ngejaganya, kebaikan yang tidak dikontenin kalau bisa harus lebih banyak. Contoh, kita terbiasa ngasih bungkus sehari 1 dikontenin. Yang nggak ketahuan yang nggak dikontenin berarti 2 bungkus. Sederhananya mau kayak gitu. Itu tinggal dilakuin ya. Dan juga Masya Allah, kalau juga pengen ngingetin sih tadi ya, bahwa semua orang itu gini, suka tidak suka, mau tidak mau, kita itu pasti butuh Allah. Dan pasti nyari Allah. Pertanyaannya kan 2 kan. Mau datangnya dengan sukarela, apa harus diseret dulu? Sebagian diseret dulu, maksudnya diseret tuh apa? Kena masalah, kena musibah, baru akhirnya dia sujud nyari Allah. Jadi ujung-ujungnya insya Allah semua orang itu akan butuh Allah dan nyari Allah, dia hijrah. Cuman itu dia, hijrah itu perlu ada yang nuntun, ada yang bimbing. Ada tempat dia untuk bertanya, karena kalau enggak takutnya ya terulang. Mungkin di luar sana juga mungkin pasti ada yang juga mungkin ngerasa bahwa kayak Kak Nuraini tadi ya, akhirnya jadi ada kendala di keluarganya, sampai akhirnya ada efek lain yang dimana kita tahu bahwa syaitan nggak akan diam kita hijrah, kita tobat. Jadi ya ini juga mesti ini ya, mudah-mudahan yang nonton, alhamdulillah makasih Kak Nuraini, Bang Ego, untuk jadi akhirnya mudah-mudahan jadi tambahan wawasan luas untuk bagi yang nonton ya. Supaya naudzubillah, karena ngeri juga saya kok nggak nyangka sampai ada bisikannya untuk membunuh ibu kandungnya sendiri, dan apalagi sampai udah sempet dicekek lagi ya. Ibu gimana waktu itu, marah nggak? Marah ya. Terus aku banting habis makan aku banting gelas, aku kabur, langsung dipegangin, dijegat biar nggak pergi gitu. Mau diobatin. Iya sempat diikat juga tanganku. Insya Allah. Dan sekarang hubungan sama orang tua tapi sudah alhamdulillah udah baik lagi. Obat masih ada yang dikonsumsi katanya? Masih. Setiap bulan sebelum sampai dikatakan dokter udah selesai baru boleh berhenti. Diminumnya nunggu ada sesuatu dulu atau rutin aja setiap berapa hari sekali itu? Sehari sekali, dua kali sehari setelah makan. Untuk nenangin ya. Insya Allah sedatif. Jadi Insya Allah sekali lagi juga ini mengingatkan, pokoknya kalau sembuh itu karena Allah. Obat cuma ikhtiar, sisanya
tinggal kitanya yang melayakkan diri di hadapan Allah, layak untuk ditolong atau tidak. Nah gitu, alhamdulillah. Makasih banyak Kang Ego, istiqomah terus dalam kebaikannya. Mudah-mudahan nanti ada waktunya Koko bisa ikut bantu juga, entah collab atau gimana. Sama-sama dalam kegiatan sosial, mudah-mudahan kecipratan Koko pengen dapat pahalanya juga. Amin, amin, amin. Dr. Raini, terima kasih telah menginspirasi, telah menjadi bukti bahwa masalah apapun itu ternyata bisa lewat juga. Nah, insya Allah pemirsa, di episode kali ini kita udah banyak mengambil hikmah dari dua narasumber kita yang luar biasa. Dan kalau kalian pengen terus mengambil hikmah-hikmah yang nggak ada habisnya, jangan kemana-mana, selalu saksikan program kesayangan kita itu, yaitu di SAS, selalu ada hikmah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.